Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita sampai di penafsiran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Secara sederhana, ayat ini bisa dimaknai dengan bimbing atau antarlah kami ke jalan yang lebar dan lurus. Apa munasabahnya dengan ayat sebelumnya? Kalau di ayat sebelumnya kita menemukan satu golongan manusia yang mengatakan, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pada ayat ini ditegaskan salah satu bentuk dari permintaan pertolongan mereka itu. Mereka mengatakan, bimbing antarlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina terambil dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya ini menurut pakar-pakar kosakata Al-Quran adalah tampil ke depan untuk menyampaikan petunjuk. Dan makna yang kedua, menyampaikan petunjuk itu dengan cara yang lemah lembut. Dari sini, dari makna-makna ini dapat diambil kesan bahwa dalam menyampaikan pesan-pesan agama, seseorang sebenarnya tidak boleh menggunakan cara-cara yang kasar ataupun dengan cara-cara kekerasan. Memang ada saatnya Islam merestui kekerasan, yaitu pada saat membela diri dalam peperangan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW ditemukan dalam tafsir-tafsir yang beraliran riwayat, ditemukan ada memimpin peperangan. Tapi semua itu disepakati oleh para mufassir dan juga sejarawan Islam. Semua perang yang dipimpin Nabi dalam rangka untuk membela kebenaran, yaitu untuk membela agama. Sahabat-sahabat semua, hidayah Allah itu bertingkat-tingkat. Yang pertama namanya hidayah naluri ataupun hidayah insting. Yang kedua hidayah panca indera. Yang ketiga hidayah akal. Dan yang keempat adalah hidayah wahyu. Hidayah naluri ini ataupun insting sangat penting. Inilah yang menjadikan bayi menyusui. Tanpa hidayah ini dia bisa keliru apa yang layak untuk dia konsumsi. Sekalipun panca inderanya belum berfungsi, dia mengetahui di mana tempat dia makan. Itu adalah insting yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tapi hidayah ini tidak cukup untuk menopang kehidupannya, sehingga Allah menganugerahi hidayah yang kedua yang disebut dengan hidayah panca indera. Hidayah panca indera ini sangat luar biasa. Mata yang dimiliki oleh manusia mempunyai sorotan yang sangat tajam dan dia cepat fokus. Manusia tidak perlu memutar-mutar matanya ketika bangun pagi supaya dia tahu di mana yang bisa dipandang sebagai yang baik dan mana yang buruk. Telinga manusia juga sangat luar biasa. Dia bisa menangkap bunyi dari tempat yang jauh. Tapi sekali lagi, hidayah ini belum cukup sehingga Allah memberikan hidayah akal. Dengan hidayah akal, manusia bisa mengolah informasi yang tidak bisa diolah oleh panca indera dan naluri. Akal sangat luar biasa. Dia bisa menempatkan benda-benda yang besar ke dalamnya. Gambaran-gambaran masjid bisa masuk ke dalam akal manusia tanpa memindahkan benda masjidnya. Akal diberikan Tuhan kepada manusia dan inilah hidayah yang luar biasa. Tapi hidayah akal juga tidak cukup sehingga Allah memberikan hidayah wahyu. Banyak hal-hal yang diduga oleh akal manusia sebagai sesuatu yang baik, tapi ternyata bisa berbahaya untuk dirinya. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan diri? Maka Allah beri dia hidayah wahyu. Dengan wahyu, Allah bisa membedakan dan menginformasikan kepada manusia bahwa ini adalah cara yang benar. Ini jalan yang baik, itu jalan yang keliru. Dan sepakat seluruh ulama-ulama dan pakar-pakar tafsir bahwa hidayah wahyu, hidayah intuisi adalah hidayah yang tertinggi. Karena dengan itu manusia bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang benar. Dari situ pula pakar-pakar Al-Quran mengatakan bahwa salah satu nama dari kitab suci umat Islam adalah Al-Furqan. Artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan keempat hidayah ini bisa kita fungsikan dalam kehidupan sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar menjadi hamba Tuhan
yang meminta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.